Berikut versi cerita kompleks film Sleep Call disajikan dalam bentuk naratif yang mendalam, menggali konflik psikologis, trauma, dan ilusi yang membungkus kenyataan. Sleep Call, sunyi dalam suara sendiri. Babak 1. Dinding sunyi. Dina, dulunya seorang pramugari dengan hidup yang terlihat rapi, kini bekerja di perusahaan pinjaman online ilegal. Hari-harinya penuh teriakan dari atasan, target kejam, dan ancaman dari debitur yang frustrasi. Di balik senyum yang dipaksakan saat menelepon, hatinya rapuh. Ia tinggal sendiri, dengan masa lalu yang menggantung, ibunya dirawat di rumah sakit jiwa, dan tak ada satupun orang yang benar-benar hadir dalam hidupnya. Kesepian bukan cuma sunyi, tapi denting jam yang terasa menyiksa. Di tengah malam-malam sunyi itu, Dina menemukan pelarian di aplikasi kencan. Di sana ia bertemu Rama, pria tampan, tenang, dan hangat. Dari obrolan basa-basi, mereka mulai rutin melakukan sleep call telepon panjang hingga mereka tertidur bersama. Suara Rama menjadi tempat Dina menggantungkan dirinya, satu-satunya yang membuatnya merasa hidup. Babak 2 cinta atau candu. Rama seperti bayangan yang Dina dambakan, selalu ada, tidak menuntut, dan memberi perhatian tanpa syarat. Mereka belum pernah bertemu langsung, tapi Dina jatuh terlalu dalam. Ia mulai melewatkan makan, absen kerja, dan mengabaikan kenyataan hanya demi suara yang membuatnya merasa tak sendiri. Sementara itu, pekerjaan di pinjol semakin brutal. Rekan-rekannya mulai kehilangan batas moral, dan atasan seperti Tommy tak peduli cara yang penting target tercapai. Satu persatu rekan kerja terjerat ancaman dan tekanan, beberapa bahkan menghilang misterius. Dina mulai menerima gangguan, pintu diketuk malam-malam, ada yang mengikutinya, dan ia merasa selalu diawasi. Tapi setiap kali ia curhat ke Rama, suara itu menenangkannya. Bahkan, ketika seseorang benar-benar meninggal karena utang, hanya Rama yang bisa menenangkan hati Dina. Tapi benarkah Rama nyata? Babak 3. Luka yang membentuk ilusi. Dina perlahan kehilangan batas antara dunia nyata dan ilusi. Ia mulai berbicara sendiri. Sleep call masih berlangsung, tapi dari sisi lain tak ada suara. Terungkap perlahan bahwa Rama tidak pernah benar-benar ada. Semua sleep call hanyalah suara yang Dina dengar dari pikirannya sendiri, bagian dari ilusi yang ia bentuk karena trauma dan kesepian mendalam. Rama adalah sosok ideal yang diciptakan alam bawah sadar Dina untuk menggantikan figur ayah yang tak ada, teman yang tak peduli, dan dunia yang menghakimi. Dalam kondisi mentalnya yang terpuruk, suara Rama adalah bentuk self-soothing yang ia yakini nyata. Babak 4. Kebenaran yang retak. Ketika Dina mulai menyadari kebohongan pikirannya sendiri, segalanya berantakan. Ia menyadari bahwa seluruh hubungan mereka sleep call, percakapan, bahkan rencana bertemu tak pernah benar-benar terjadi. Ia menghadapi kenyataan pahit dirinya sendirian selama ini. Kehidupannya di kantor pun meledak. Ia dipecat, dilaporkan ke polisi karena dianggap membocorkan data nasabah, dan nama baiknya hancur. Bahkan ibunya tak mengenalinya saat ia menjenguk. Dina akhirnya mencoba bunuh diri, namun gagal. Di akhir film, ia berada di rumah sakit jiwa yang sama dengan ibunya, kini dalam keadaan stabil namun penuh luka batin. Babak 5. Akhir yang menggantung. Adegan terakhir, Dina duduk di bangku taman rumah sakit, memegang ponsel. Ia tersenyum, lalu terdengar suara Rama lagi. Lembut, menenangkan. Selamat tidur, Dina. Film ini mengajak penonton masuk ke dalam labirin batin seorang perempuan yang terluka. Sleep Call bukan sekadar thriller psikologis, tapi juga kritik sosial tentang isolasi, tekanan kerja, utang, dan rapuhnya kesehatan mental di dunia modern. Berikut adalah daftar pemeran dan karakter dalam film Sleep Call 2023. Pemeran utama, Laura Basuki sebagai Dina. Mantan pramugari yang hidup dalam tekanan utang dan kesepian. Ia bekerja di perusahaan pinjaman online ilegal dan mengalami gangguan psikologis yang makin memburuk seiring waktu. Juan Biowan sebagai Rama. Pria tampan dan misterius yang ditemui Dina lewat aplikasi kencan. Hubungan mereka berlangsung lewat sleep call, namun belakangan terungkap sebagai manifestasi dari delusi Dina. Pemeran pendukung, Christo Immanuel sebagai Bayu. Rekan kerja Dina di kantor pinjol. Ia awalnya tampak biasa saja, tapi belakangan punya peran penting dalam mendorong kondisi mental Dina. Brun Palarai sebagai Tommy, atasan di kantor tempat Dina bekerja. Tokoh otoriter yang menjadi simbol tekanan sistemik dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Della Dartian sebagai Bella, teman kerja Dina. Sosok yang masih cukup hangat dan manusiawi di antara rekan-rekan lainnya. Jenny Zhang sebagai ibu Dina. Ibu kandung Dina, yang menderita gangguan jiwa dan dirawat di rumah sakit. Hubungan masa lalu mereka menyimpan trauma mendalam bagi Dina. Niken Anjani sebagai Maya, teman atau tetangga Dina, yang mewakili suara luar yang masih mencoba menjangkau Dina di tengah keterpurukannya.
Rukman Rosadi sebagai Iwan, karakter pendukung dari lingkungan kerja atau masyarakat yang memperkuat tekanan eksternal pada Dina.